Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Izaf Garina dari kelas C. NIM 2524 10 10 10 73. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari mm, UTS PBO tipe soal B. Nah, pada soal, jadi kita tuh disuruh ngebuat eh, kelas pesanan kopi, terus disuruh juga buat kelas turunannya, yaitu kelas pesanan dine-in dan pesanan take away. Nah, dan juga kalau di soal tuh nantinya setiap eh, kelas turunannya itu punya atribut tersendiri-sendiri. Nah, yang pertama yakni kita membuat kelas induk pesanan kopi. Di sini abstrak class. Yang pertama pasti using system, kemudian abstrak kelas pesanan kopi. Nah, di sini kita diminta, di soal itu diminta untuk menambahkan atribut, yakni nama pelanggan, nomor antrian, dan juga menu kopi. Maka dari itu, di sini kita membuat, menambahkan atribut dengan private dan juga tipenya itu string. Maka private string nama pelanggan, private string nomor antrian, kemudian private string menu kopi. Setelahnya, kita diminta untuk membuat getter dan setter untuk masing-masing atribut ini. Maka dari itu kita membuatnya di sini public string, kemudian nama pelanggan. Nah, ini get, return nama pelanggan, set nama pelanggan sama dengan value. Nah, jadi return ini buat eh, ngembaliin nilai dari eh, nama pelanggan ini. Nanti dikembaliin terus set, set itu buat ngubah jadi sama dengan value. Nah, nanti nilainya itu bakal masuk ke sini. Bakal parameter value ini ngisi nilai dari nama pelanggan ini gitu. Terus di sini kita membuat kita membuat getter dan setter buat nomor antrian dan juga menu copy. Get, return nomor antrian, kemudian set nomor antrian sama dengan value. Setelah itu public string menu copy membuat getter dan setter buat menu copy. Get, return menu copy untuk mengembalikan nilainya. Terus set buat ngubah menu copy sama dengan value. Nah, setelah itu di sini kita membuat konstruktor untuk pesanan kopi. Nah, jadi kita langsung public pesanan kopi, string nama, string no, dan juga string menu. Nah, lalu di sini nama pelanggan sama dengan nama, nomor antrian sama dengan nomor, kemudian menu kopi sama dengan menu. Nah, jadi ini artinya tuh parameter nama itu bakalan ngisi atribut atau properti yang ada di sini, ada yang di sini gitu. Maka nomor mengisi nomor antrian, kemudian menu juga ngisi menu kopi. Setelahnya kita membuat metode tampilkan info untuk menampilkan info di ya di layarnya itu nanti. Maka console console write line, kemudian s s dollar, kemudian dalam tanda petik nama, kemudian di sini ada nama properti atau nama atributnya, kemudian nomor ini untuk tampilan ya, garis ini untuk tampilan, kemudian nomor titik dua nama atributnya, yakni nama atribut atau nama properti, ini nomor antrian, kemudian sem- menu dalam kurung atribut atau propertinya, yakni menu copy. Nah, setelah itu di sini kita membuat metode abstrak. Metode abstrak hitung total bayar buat ngitung total bayarnya itu. Kemudian integer jumlah pesanan. Nah, nanti metode ini bakal nerima nilai dari parameternya ini. Nah, di sini nah metode abstrak ini nanti bakalan di override ke kelas turunannya, kelas pesanan dine-in, kelas dine-in dan take away. Nah, selanjutnya kita
membuat kelas pesanan dine-in. Kemudian kita di sini titik dua pesanan kopi yang berarti ini nanti semua atribut atau metode yang atau metode yang ada di pesanan kopi itu bisa dipakai gitu. Bisa dipakai sama kelas pesanan dine-in. Nah, kan di soal itu kita diminta untuk menambahkan atribut harga per cupnya. Untuk menambahkan atribut yang beda dari kelas induknya itu. Nah, di sini kita membuat eh, atribut harga per cup. Jadi public integer harga per cup integer karena ini merupakan harga atau berbentuk angka gitu. Terus di sini kita membuat konstruktor lagi, konstruktor pesanan dine-in. Terus di sini string nama, string nomor, string menu, dan juga integer harga. Kemudian, nah, base nama, nomor, dan menu. Nah, base ini eh, buat manggil konstruktor yang ada di pesanan kopi itu, yang ada di kelas induknya. Terus di sini eh, harga harga per cup sama dengan harga. Nah, maka parameter ini nanti bakalan ngisi variabelnya. Ngisi ngisi atributnya yang ini, ngisi harga per cupnya gitu. Nah, setelah itu untuk menghitung total bayar, jadi kita ngambil metode yang ada di eh, kelas induknya tadi, maka kita override ke sini. Eh, karena kan cara ngitungnya dari hitung total pembayaran itu kan berbeda-beda. Nah, maka kita pakai override gitu. Nanti kan juga di kelas takeaway juga bakalan berbeda lagi untuk eh, rumus buat ngitung hitung total bayarnya gitu. Jadi berbeda gitu isinya. Di sini return jumlah pesanan dikali harga per cup. Ini untuk menghitung hitung total bayar dari pesanan dine-in. Nah, selanjutnya yakni kelas kita membuat kelas pesanan takeaway. Sama seperti yang kelas pesanan dine-in, di sini kita kelas pesanan dine-in titik dua pesanan kopi ini berarti atribut sama metode yang ada di pesanan kopi itu bakalan bisa dipakai di kelas pesanan take away, bisa diakses oleh pesanan take away. Nah, di sini kita membuat atribut baru yakni harga per cup dan juga biaya kemasan. Maka di sini public integer harga per cup, kemudian public integer biaya kemasan. Nah, di sini kita membuat konstruktor lagi, public pesanan take away, membuat konstruktor untuk pesanan take away gitu ya. Nah, jadi public pesanan take away, string nama, string nomor, string menu, integer harga, dan juga integer kemasan. Nah, di sini sama kayak yang sebelumnya, kita pakai base buat manggil konstruktor yang ada di kelas pesanan kopi ini atau kelas induknya. Terus di sini kita harga per cup sama dengan harga, biaya kemasan sama dengan kemasan, yang berarti itu ini parameter harga nih ngisi atribut harga per cupnya ini sama juga dengan ini parameter kemasan ngisi atribut biaya kemasan. Setelah itu untuk menghitung total bayarnya tadi kita override lagi metode yang ada di kelas pesanan kopi atau kelas induk. Nah, di sini eh kayak yang tadi saya bilangin, nah itu setiap isinya itu beda-beda, makanya kita pakai override itu tadi gitu. Jadi return jumlah pesanan dikali harga per cup dalam kurung kemudian ini ditambah biaya kemasan. Ini merupakan rumus untuk menghitung total bayar yang ada di pesanan take away. Nah, kemudian di sini kita membuat kelas program ya untuk menjalankannya. Basically kelas program ini buat jalanin
programnya gitu. Terus di sini static void main string args. Nah, di sini itu kita ngebuat objek ini. Pesanan take away, kita membuat objek pesanan take away. Nih, sama dengan new pesanan take away. Kemudian isi dari objek tersebut itu ada nama, ada nomor ada nomor antrian, kemudian ada menu kopinya, dan juga harga yang dibutuhkan itu. Nah, di sini integer jumlah pesanan ini merupakan jumlah pesanan yang dipesan oleh si customer ini, si pelanggan ini. Nah, kemudian di sini take away tampilkan info karena kita ingin menampilkan info dari take away gitu ya, dari pesanan take away gitu. Selanjutnya di sini kita menghitung totalnya, integer total sama dengan menghitung total bayar. Jadi karena kita mau ngitung yang take away, maka kita take away titik hitung total bayar dalam kurung jumlah pesanannya ini nanti. Nah, kemudian kita di console write line ini untuk menampilkan dari totalnya itu, dari tampilannya itu. Kemudian seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah atau kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.